Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki surah yang baru, yaitu surah Fussilat. Surah Fussilat ayol ikhwah termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah ke kota Madinah. Karena itu di dalam surah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan penjelasan tentang tauhid, sebagaimana ini adalah merupakan tabiat dari surah Makkiyah. Adapun jumlah surah Makkiyah, ini ayatnya ada salasun wa khamsuna ayat, ada 53 ayat. Insyaallah ta'ala kita akan mengkajinya satu persatu dengan singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahaminya dengan baik. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim ini adalah ayat yang tersusun dari huruf muqatta'ah. Secara maknanya wallahu ta'alam bimuradihi, adapun ghayahnya dan maghzanya seperti yang sudah sering kita jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terdiri dari huruf muqatta'ah untuk menjelaskan i'jazul Quran, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga orang-orang Arab pada waktu itu ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan semisal ayat yang ada di dalam Al-Quran, padahal mereka mengetahui kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran dengan bahasa mereka yang fasih. Demikian juga bukan hanya kalimat-kalimatnya, ini kata-katanya, dan kemudian pembentuk kata yaitu huruf-hurufnya mereka mengenalnya dengan baik. Namun demikian mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran sama sekali, walaupun hanya dengan mendatangkan satu ayat yang semisal Al-Quranul Karim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzil yakni Al-Quran adalah kitab yang diturunkan mir rabbil alamin, mir rahmanir rahim, dari zat yang maha rahman dan zat yang maha rahim, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat yang sangat luas kepada seluruh hambanya. Itulah makna dari Ar-Rahman. Ar-Rahim
yakni zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dari kalangan kaum mukminin, terkhusus adalah di akhirat nanti, yang mana rahmat tersebut tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Inilah makna Ar-Rahman Nir-Rahim, yang dua nama tersebut mengandung sifat rahmat, namun yang pertama lebih luas daripada yang kedua. Kitabun fussilat ayatuhu. Kitab Al-Quran adalah kitab fussilat ayatuhu, yang dijelaskan secara rinci ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Rincian tersebut ayat ikhwah berupa kaidah-kaidah, ya, berupa patokan-patokan, yang mana dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengembalikan berbagai macam masalah kepadanya. Sehingga disitulah maka Al-Quran fussilat ayatuhu, jadi jelaskan secara terang, secara gamblang ayat-ayatnya, sehingga kita tidaklah ada keraguan sama sekali dengan kandungan yang ada dalam Al-Quran, dan segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Qur'anan Arabiyyah. Qur'anan Arabiyyah ini secara i'rabnya adalah hal sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui ma nuzzila alaihi minal ayatil mufassalatil mubayyinah bilisanihimul arabi, yang mengetahui Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, yang berisikan ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang memberikan penjelasan secara rinci dengan menggunakan lisan mereka, dengan menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Nadhiraw wa basyiraw wa nadhira, sebagai basyir, sebagai pemberi kabar gembira, nadhiran sebagai pemberi peringatan. Keduanya adalah sifat dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an berisi bisyarah, ya, berisi kabar gembira kepada siapa ikhwah? Kepada orang-orang yang beriman, dan berisikan nadharah, berikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang menentang pada Allah dan menentang pada Rasulnya. Fa'aradu aktsaruhum, lalu berpaling kebanyakan mereka, ya, kebanyakan orang-orang yang diberi kabar gembira dan diberi peringatan dengan Al-Qur'anul Karim, fahum la yasma'un, lalu mereka tidaklah mendengarkan. Maksudnya mendengarkan di sini adalah mendengarkan dengan disertai penerimaan dan ketundukan. Walaupun mereka mendengarkannya secara hissi, ya, telinga mereka mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, namun mereka tidak bisa mengambil faedah yang berupa petunjuk dan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ibaratnya mereka tidaklah mendengarnya, karena memang mendengar, tetapi mereka tidak bisa memfungsikan pendengaran mereka untuk menerima kebenaran, ya, dari apa yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ayo ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat dari kebanyakan umat manusia, dan kita semuanya kaum muslimin dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai sifat mereka. Karena itulah apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, janganlah kita berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mendengarkannya dan kemudian disertai dengan menerima dan tunduk
terhadap khobar-khobar dan perintah-perintah yang ada, larangan-larangan yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalu, dan mereka mengatakan, qulubuna fi akinnah, hati-hati kami fi akinnatin, fi aghtiyatin, berada dalam tutup-tutup. Ya, hati kami itu tertutup rapat oleh tutup-tutup yang ada di dalam hati kami, mimma tad'una ilaihi, dari apa yang kalian menyeru kami kepadanya. Ini adalah menunjukkan bagaimana kesombongan mereka. Ya, bagaimana kesombongan mereka. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, hati kami ini apa? Tertutup. Tidak sampai di situ saja. Mereka mengatakan wa fi adhanina waqr, dan di dalam telinga-telinga kami terdapat sumbatan. Ya, terdapat sumbatan yang menyumbat dari mendengarkan ucapanmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min bainina wa bainika hijab. Kemudian diteruskan ucapan mereka yang menunjukkan kesombongan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kita dan antara engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hijab, ada penutup. Ini ada satrun. Nah, ini adalah pernyataan mereka yang menunjukkan betapa sombongnya mereka dari menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang semuanya tidak lain tidak bukan adalah sebagaimana yang pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari, bahwa ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berbangga diri dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, berbangga diri dengan ilmu yang mereka miliki, baik ilmu keduniaan ataupun ilmu keagamaan. Mereka bangga dengan ilmu dunia yang mereka miliki. Kami ini adalah orang-orang yang ahli ilmu keduniaan. Tidak perlu lagi kami tambahan, tidak perlu lagi ya, kami ilmu yang engkau bawa hai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam masalah ilmu agama, maka cukuplah agama yang diyakini oleh bapak-bapak kami, oleh anak moyang kami sebagai agama dan keyakinan kami. Tidak perlu engkau berusaha untuk merubahnya. Ya. Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka berbangga diri dengan ilmu yang mereka miliki sehingga mengucapkan ucapan yang demikian itu. Kemudian ditambah lagi ucapan mereka dengan ucapan yang mail fa'mal, beramallah engkau di atas agamamu. Innana amilun, sesungguhnya kami akan beramal, ya. Kami pun akan beramal. Silahkan wahai Rasul Muhammad SAW, kamu beramal sesuai dengan agama kamu, kami pun akan beramal sesuai dengan keyakinan kami. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat sombong ya di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka menolak secara total ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka menutup diri dengan seperti ini. Sampai kemudian mereka mengatakan, fa'mal, silahkan kau beramal. Ya, silahkan kau beramal. Ya, sesuai dengan apa yang kau yakini. Kami pun akan beramal sesuai dengan keyakinan kami. Innana amilun, sehingga kami akan beramal ala dinina. Nah, kemudian kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum. Hanya saja saya adalah basyarum mislukum. Saya adalah manusia semisal kalian. Ya, saya adalah manusia semisal kalian. Bukan saya itu malaikat, bukan pula yang lainnya. Saya adalah manusia semisal kalian. Nah, yuha ilayya. Rasul SAW adalah hamba di antara hamba Allah SWT, manusia seperti kita semuanya. Yuha ilayya, kata Nabi SAW, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu itulah yang membedakan antara diri kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama ilahukum ilahu wahid.
Di antara wahyu yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW bahwasannya ilah kalian, sesembahan kalian adalah ilahun wahid, sesembahan yang satu. Sesembahan kalian yang berhak untuk disembah secara hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomalah kalian semuanya kepadanya. Istiqomalah kalian semuanya kepadanya dengan mentauhidkan, dengan mengikhlaskan semua peribadatan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira dhahibina yaminan wala shimalan wala multafitina ila ma yasulu lakum syaitan min ittikhadil awliya'i wasyufa'a. Ya. Jangan kalian itu menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Jangan pula menoleh kepada apa yang dihiasi-hiasi oleh syaitan dari menjadikan para wali dan menjadikan syafaat-syafaat ya, selain Allah Subhanahu, para pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berpaling dari ketauhidan menuju kepada kesyirikan. Wastaghfiruh, dan mintalah ampunan kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan fastaqimu ilaihi kemudian dibarengi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wastaghfiruh? Ini menunjukkan bahwasanya kita di dalam istiqomah ya, di atas ketauhidan ini penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan syariat yang lain, yaitu agar kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekurangan-kekurangan kita ketika kita berusaha untuk istiqomah di atas ketauhidan. Dan inilah merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ketika kita tidak mampu untuk istiqomah secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat yang berupa agar kita beristighfar kepada Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wa wailul lil musyrikin, maka celakalah ya, orang-orang yang musyrik. Siapa mereka itu? Alladzina la yu'tuna zakata, orang-orang yang mereka tidak menunaikan zakat. Makna zakat di sini aja ikhwah, ada dua macam penafsiran dari kalangan ahli ilmi, wallahu alam, yaitu zakat di sini maksudnya adalah zakat mal. Yang kemudian yang kedua yang dimaksudkan zakat di sini adalah zakatun nafsi. Zakatul mal yakni mereka orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat mal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada harta mereka. Atau makna yang kedua, mereka tidak mau mensucikan diri mereka. Mensucikan diri mereka dari apa? Dari kekufuran, dari kesyirikan, dari menyelisihi syariat Rasul, dan juga tidak mau mensucikan diri dari akhlak yang jelek yang bisa mengotori hati dan jiwa mereka. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur terhadap akhirat. Mereka kufur terhadap akhirat, baik itu ba'as, sawab, wal iqab, ya, hari dibangkitkannya manusia, hari di mana manusia akan diberi pahala dan diberi siksaan sesuai dengan amalan mereka. Mereka kufur terhadap semuanya itu. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala ghairu mamnun ay ghairu maqtu, yang tidak terputus. Bagi mereka pahala yang tidak terputus, yakni di akhirat nanti mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala tersebut tidak pernah putus. Qul a'unabbi'ukum Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Katakanlah, apakah sungguhnya kalian semuanya sungguh kufur terhadap billadzi khalaqal arda fi yaumaini,
terhadap Allah yang menciptakan arda, menciptakan dunia fi yaumaini, dalam dua hari. Jadi menciptakan arda, menciptakan dunia ini tanah ya, menciptakan tanah ya, dan apa yang ada di dalamnya fi yaumaini, dalam 2 hari. Fi yaumaini di sini adalah 2 hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya adalah bukan 2 masa tetapi adalah 2 hari yang mana maksudnya kita kenal ya. Kita kenal yaitu 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan andada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini selama 2 hari, dan apa yang ada di dalamnya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika Rabbul Alamin, itu yang menciptakan ya, apa yang telah berlalu adalah Rabbul Alamin, Tuhan dari alam semesta. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah menjadikan di atas bumi tersebut rawasiya jibalan thawabit, gunung-gunung yang kokoh menjulang tinggi, min fauqiha, di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bumi tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi bumi ya, dengan dijadikan air di dalamnya, kemudian ada pepohonan ya, ada tanaman-tanaman, ada buah-buahan, dan juga berbagai macam kepentingan kita. Semuanya Allah ciptakan di atas muka bumi untuk kepentingan kita semuanya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan di dalamnya aqwataha, yakni arzaqa ahliha wa ma'asyahum wa ma yuslihuhum. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rizki-rizki ya, rizki-rizki yang ada ya, rizki-rizki bagi penduduk yang ada di atas bumi, dan juga ya, ma'isyah mereka, dan apa yang membenahi kehidupan mereka Allah Subhanahu wa taala telah tentukan semuanya secara sempurna fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. yakni fi tatimmati arba'ati ayyam, dalam sempurnanya 4 hari. Sawaan lisailin, sawaan 4 hari yang sempurna. Sawaan ini adalah masdar, yakni istawat arba'atu ayyam ya, istiwaan, yakni sawaan 4 hari yang sempurna ya, yang tidak ada tambahannya dan tidak ada kekurangannya. Lisailin, untuk orang-orang yang bertanya. Perkataan lisailin ini ada 2 penafsiran. Lisailin yakni orang yang bertanya, yakni maksudnya adalah orang yang bertanya tentang kejadian tersebut, maka jelaskanlah bahwasanya kejadian adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini dalam dua hari. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan rizki penduduknya, dan kemudian juga ma'isyah mereka dan apa yang membenahi kehidupan mereka selama 4 hari ya, yang sempurna ya, selama 4 hari yang sempurna. Kemudian makna yang kedua lisailin, maksudnya adalah bagi orang-orang yang mereka itu sa'il, orang-orang yang mereka itu meminta agar kebutuhan mereka ketika di dunia ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang menjadi hajat mereka semuanya, dan apa yang membenahi kehidupan mereka semuanya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah adanya ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semua kebutuhan kita ketika kita di dunia ini telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita semuanya diberi rizki yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan meninggal dunia kecuali jika jatah rizki kita itu sudah
kita tidaklah akan meninggal dunia kecuali jika jatah rezeki kita itu sudah habis. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiha rizqaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu jiwa tidak akan meninggal dunia kecuali jika memang jatah rezekinya sudah sempurna. Nah, ini subhanallah, tidak ada satupun apa yang kita perlukan di muka bumi ini kecuali Allah SWT telah menciptakannya. Ini sawa'an lisailin. Ini makna yang kedua dari kata lisailin di sini. Wallahu a'lam. Tsumma istawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa ila sama. Allah Subhanahu wa taala qasada ila sama. Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. Wahya dukhan, sedangkan langit berupa pada waktu itu berupa dukhan. Berupa apa? Dukhan. Ini berupa awan atau apa? Berupa dukhan. Apa dukhan itu? Asap, ya, berupa asap. Faqala laha walil ardi atiya tau'an au karha. Dan kemudian Allah SWT berfirman kepadanya dan kepada bumi, i'tiya tau'an, datanglah kalian berdua, tau'an dalam keadaan tunduk, au karhan atau dalam keadaan terpaksa. Qalata ataina ta'i'in, keduanya mengatakan kami akan datang dalam keadaan ta'i'in, dalam keadaan tunduk patuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa langit dan bumi bisa apa? Bisa apa? Berucap, ya, bisa berucap sesuai dengan ya, langit dan bumi itu sendiri. Bagaimana berucapnya? Ya, kita tidak memahaminya, namun Allah Subhanahu wa taala memahaminya, ya. Qalata ataina ta'iin, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya, datanglah kalian berdua kepada kami dalam keadaan tunduk atau dalam keadaan terpaksa, maka keduanya mengatakan kami akan datang kepadamu ya Allah dalam keadaan tunduk. Ini menunjukkan bahwasanya keduanya ini bisa berucap. Namun bagaimana cara berucapnya? Maka yang bisa memahaminya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan mengkaji kitab Mulakhas Fiqhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan yang ada dalam kitab Mulakhas Fiqhi, itu dalam ahkam salatil idaini. Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa salat Id dilakukan sebanyak 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama ada di dalamnya 7 takbir, dan kemudian rakaat kedua ada di dalamnya 5 takbir.
Kemudian wa kadza in adrakal ma'mum, atau sebelumnya wa in nasiyat takbiraz zaidah hatta syara'a fil qiraati saqata li'annahu sunnatun fata mahallaha. Kemarin sudah kita baca ini. Apabila imam lupa takbir tambahan hingga ia membaca bacaan surah Al-Fatihah atau yang lainnya, saqat, maka gugur. Ya, gugur kesunahan melaksanakan takbir zawaid, karena hal itu adalah merupakan sunnah yang luput tempatnya. Wa kadza in adrakal ma'mumul imama ba'da ma syara'a fil qiraati. Demikian juga apabila makmum menjumpai imam setelah membaca bacaan Al-Qur'an, yaitu bacaan surah Al-Fatihah dan yang lainnya, walam ya'ti bit takbiratiz zawaidi, dan dia tidaklah mengerjakan takbir zawaid. Jadi kalau seandainya ketinggalan, maka langsung saja takbir dan kemudian mengikuti sholatnya imam. Tidak perlu kemudian mengerjakan takbir zawaid, hanya takbiratul ihram saja. Au adrakahu raki'an, atau menjumpai imam dalam keadaan rukuk, fa innahu yukabbiru takbiratul ihram. Nah, maka ia bertakbir dengan takbiratul ihram. Nah, summa yarka'u, kemudian rukuk, wala yashtaghilu biqada'i takbir, tidak menyibukkan diri dengan mengqada takbir. Ya, tidak menyibukkan diri dengan mengqada takbir, maksudnya takbir zawaid. Namun yang perlu diperhatikan, dia wajib untuk takbiratul ihram, karena takbiratul ihram merupakan rukun salat. Kalau seandainya ditinggalkan, maka batal salat seseorang. Wa salatul idi rakaatani, dan salat id jumlahnya 2 rakaat. Yajharul imamu fihima bil qiraati, imam mengeraskan bacaannya, ya, bacaan Al-Fatihah dan surah yang lain. Liqauli Ibnu Umar, berdasarkan ucapan Ibnu Umar, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati fil idaini wal istisqa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mengeraskan bacaannya, ini bacaan surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya dalam 2 salat Id dan dalam salat istisqa. Rawahu Daruqutni, telah meriwayatkannya Imam Daruqutni, wa qad ajma'al ulama 'ala dzalika, dan para ulama telah sepakat atas hal itu. Wa naqalahu al-khalafu 'anis salaf, dan orang-orang belakangan menukilnya dari orang yang sebelumnya. Wastamarra amalul muslimina alaihi, dan terus menerus amalan kaum muslimin di atas hal itu, yakni amalan kaum muslimin salafan an khalafan an salafin, ini terus menerus seperti itu. Ya, tidak pernah ada salat Id yang sifatnya, ya, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Begitulah yang namanya salat Id. Ya. Wa yukra'u fi raqatil ula ba'dal Fatihati bi sabbihisma rabbikal a'la, atau wa yaqra'u fi raqatil ula ba'dal Fatihati bi sabbihisma rabbikal a'la. Dan imam membaca dalam rakaat yang pertama setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la, wa yaqra'u fi raqatis tsaniyati bil ghasyiyah, dan membaca dalam rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Liqauli Samurata, berdasarkan perkataan Samurah bin Jundab, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 Id, membaca dalam salat Idul Fitr dan Adha bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkannya Imam Ahmad. Atau yaqra'u fil ula biqaf wa fis saniyati biqtarabat, atau yang pertama membaca surah Qaf, yang kemudian yang kedua membaca
iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar. 5 fi sahih Muslim, berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam sahih Muslim, was sunani, dan juga as-sunan, wa ghairiha, dan selainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u biqaf waqtarabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qaf dan iqtarabatis saah wa syaqqal qamar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mahma qara'a bihi jaza, apapun yang dibaca ini diperbolehkan. Kama tajuzul qira'atu fi nahwiha minas shalawat, sebagaimana diperbolehkan membaca yang lainnya, ya, membaca yang semisalnya minas shalawati, dari salat. Lakin in qara'a qaf waqtarabat au nahwa dzalika mimma jaa fil asari kana hasanan. Namun apabila membaca qaf dan waqtarabat dan yang lainnya dari apa yang datang dalam asar, itu lebih bagus. Wa kanat qira'atuhu fil majami'il kibari bisuwaril mustamilati ala tauhidi wal amri wa nahyi wal mabda'i wal ma'adi wa qasasil anbiya'i ma umamihim wa ma'amalallahu bihi man kadzdzabahum wa kafara bihim wa mahalla bihi minal halaki wasyaqa'i wa man amana bihim wa saddaqahum wa ma lahum minan najati wal akibati wal afiyati. Bacaan Rasulullah SAW dalam perkumpulan-perkumpulan yang besar adalah surat-surat yang mengandung tauhid, yang mengandung perintah dan larangan, dan juga permulaan penciptaan, dan juga ma'ad, yang tentang hari perjanjian, yang tentang hari akhir, dan kisah-kisah para nabi bersama dengan umat-umat mereka, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap orang yang mendustakan dan mengkufuri mereka, yakni para nabi dan rasul, dan apa yang menimpa mereka dari kehancuran dan kesengsaraan, dan orang-orang yang beriman kepada para nabi, ya, dan rasul, dan membenarkan mereka, dan apa yang mereka dapatkan dari najat, apa ikhwah najat itu? Dari keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, wal afiyati, dan apa, kesehatan jasad, kesehatan badan. Nah, mereka tidaklah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kesengsaraan kehidupan di dunia dan di akhirat. Inilah biasanya ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW ini sesuai dengan munasabahnya, sesuai dengan munasabahnya. Ini dalam perkumpulan yang banyak, ini manusia diingatkan tentang bagaimana permulaan penciptaan mereka, kemudian hari akhir, ya, karena perkumpulan mereka di dunia yang besar itu, ini menggambarkan bagaimana perkumpulan mereka setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Ya, kita keluar dari rumah kita, ya, kemudian menuju lapangan, kumpul berbarengan, dan kemudian kita semuanya, ya, menghadap, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa terbedakan di dalamnya orang yang kaya dan orang yang miskin, ya, yang punya pangkat dan tidak punya pangkat. Maka begitulah ketika kita keluar rumah, itu gambarannya seperti kita keluar dari kubur kita, ya, menuju ke padang mahsyar, ya, yang mana kemudian kita sampai di lapangan seolah-olah kita berada di padang mahsyar, yang mana di sana, ya, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan kecuali amalan kita masing-masing. Tidak ada yang di lapangan ketika sholat yang bawa mobilnya nggak ada, ya, mobilnya ditinggal gitu, sepeda motornya sebaik apapun juga ditinggal, ya. Kalau seandainya ada yang bawa pesawat, tentu pesawatnya juga ditinggal. Ini kalau seandainya gitu, ya, nggak ada yang sholat kemudian di lapangan bawa pesawat, bawa mobil, bawa sepeda motor, nggak ada. Itu hanya kendaraan untuk mengantarkan mereka sampai ke lapangan saja. Setelah itu ditinggalkan. Maka begitulah keadaan di akhirat nanti. Nah,
Fa idza sallama minas salat, apabila seseorang telah salam dari salat, khataba khutbataini, berkhutbah 2 kali khutbah, yajlisu bainahuma, duduk di antara keduanya. Namun riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara 2 khutbah inilah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah, riwayat yang sahih menyatakan bahwasanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1 kali saja, bukan disela-selai dengan duduk. 5 rawa Abdullah bin Ubaidillah bin Utbah, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Utbah, beliau mengatakan as-sunnah an yakhtubal imam fil idaini khutbataini yafsilu bainahuma bijulusin. Sunnahnya imam ketika berkhutbah dalam Idul Fitr dan Idul Adha adalah 2 kali khutbah yang dipisah antara keduanya dengan duduk. Rawahu Syafi'i, telah meriwayatkannya Al-Imam Syafi'i, namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah ya. Riwayat yang sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW khutbahnya hanya satu kali, seperti riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari ataupun juga Sahih Muslim dan yang lainnya. Wali Ibnu Majah an Jabirin, dan berdasarkan hadis Ibnu Majah atau riwayat Ibnu Majah dari Jabir, khataba qa'iman, Nabi SAW khutbah dalam keadaan berdiri, summa qa'ada qa'datan, kemudian Nabi SAW duduk, summa qama, kemudian berdiri. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Wa fis sahih wa ghairihi, dan dalam riwayat yang sahih dan selainnya, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya, pada abis salati summa qama mutawakki'an ala Bilal. Nabi SAW memulai dengan salat, kemudian berdiri dalam keadaan bertelekan pada Bilal. Fa'amara bittaqwallah, lalu Nabi SAW memerintahkan umat manusia agar bertakwa kepada Allah, wa hatha ala ta'ati, dan menganjurkan agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadisa wali muslimin, dan berdasarkan riwayat Imam Muslim, summa yansarifu fayakumu muqabilan nas wa nasu julusun ala sufufihim. Kemudian Nabi SAW yansarifu, berpaling dari salatnya, kemudian berdiri menghadap manusia, dan manusia dalam keadaan duduk di atas sop-sop mereka. Nah, ma'asyiral ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana isi khutbahnya? Ya, isi khutbahnya dijelaskan oleh musannif di sini. Wa yahussuhum fi khutbati Idul Fitr ala ikhraji shadaqatil fitri. Dan menganjurkan mereka dalam khutbah Idul Fitr agar mengeluarkan sedekah al-fitr, mengeluarkan zakat fitr. Wa yubayyinu lahum ahkamah, dan menjelaskan hukum-hukumnya, min haitsu miqdaruha wa waktu ikhrajiha, dari sisi ukurannya dan kemudian waktu pengeluarannya, wa nau'ul mukhraji fiha, dan barang yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr, wa yuraghibuhum fi khutbati Idul Adha fi dzabhil udhiyah, dan menganjurkan mereka di dalam khutbah Idul Adha untuk menyembelih binatang korban, wa yubayyinu lahum ahkamaha, dan menjelaskan hukum-hukumnya kepada mereka, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara fi khutbatil adha katsiran min ahkamiha, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam khutbah Idul Adha kebanyakan dari hukum-hukumnya, hukum-hukum penyembelihan binatang korban. Dan memang manusia atau kita semuanya ayyul ikhwah ini butuh apa? Butuh nasihat ya, butuh diingatkan kembali tentang hukum-hukum yang kita ya akan lakukan dalam peribadatan kita, walaupun ya kita sudah mendengarnya, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya, tetapi yang namanya mengulang dan mengulang ini banyak sekali faedahnya. Wa hakadha yanbaghi lil khutabai, dan demikianlah seyogyanya bagi para khatib, an yurakkizu fi khutabihim alal munasabat, hendaknya ya tarkis, yani
memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian yang penuh di dalam khutbah-khutbah mereka alal munasabat, pada sesuai dengan munasabat, ya, sesuai dengan munasabat, ya. Munasabahnya apa? Ya, kenapa dia berkhutbah itu untuk apa, gitu ya. Kalau khutbah Jumat maka diingatkan tentang hal-hal yang mereka jalani dalam kehidupan harian mereka. Kalau khutbah Idul Fitr dijelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan zakatul fitr dan lain-lainnya. Dalam salat Idul Adha dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tentang korban dan hal yang lain yang mereka butuhkan. Fayubayyinu linnasi ma yahtajuna ilaihi ila bayanihi, menjelaskan kepada manusia apa yang mereka butuh penjelasannya. Fi kulli waqtin bihasabihi ba'dal wasiyati bitaqwallah, di setiap waktu sesuai dengannya setelah berwasiat agar bertakwa kepada Allah, wal wa'di wat tadzkir, dan memberikan nasihat dan memberikan peringatan. La siyama fi hadhil mawaji'il fi majami'il 'azimati wal munasabatil karimah, lebih-lebih dalam perkumpulan yang besar dan dalam munasabat yang mulia, ya, di dalam kesempatan yang mulia. Fa innahu yanbaghi an yudammana an yabmanal khutbatu, maka seyogianya khutbah itu mengandung ma yufidul mustami'a, apa yang memberikan faedah kepada mustami', ya, wa yudzakiral ghafila wa yu'allimal jahila, dan berikan peringatan al-ghafilah kepada orang yang lalai, wa yu'allimul jahila, dan berikan pelajaran kepada orang yang jahil. Jadi khutbah ini hendaknya disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kebutuhan, bukan hanya asal asal khutbah saja, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan keadaan manusia, ya, disesuaikan dengan kesempatan di mana dia berkhutbah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah SWT mengampuni kekhilafan-kekhilafan yang ada di dalamnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.